Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik zaman Orde Baru. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari dua orang. Yang pertama yaitu saya Mesya Alifah dan yang kedua yaitu Putri Ramayani Sukma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi latar belakang lahirnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru merupakan suatu masa pemerintahan terlama di negara Indonesia yang berlangsung kurang lebih selama 30 tahun. Pergantian kepemimpinan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto merupakan penanda berakhirnya Orde Lama dan dimulainya zaman Orde Baru. Latar belakang lahirnya zaman Orde Baru dikarenakan oleh peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi antara Angkatan Darat dengan Soekarno yang didukung oleh PKI dan Panglima Angkatan Darat Omar Dhani, yang puncaknya adalah terbunuhnya 6 jenderal dan 1 letnan. Setelah G30 SPKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti mengarah pada PKI, akhirnya ditarik kesimpulan bahwa PKI lah dalang dari gerakan tersebut. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat dan rakyat meminta agar PKI dibubarkan dan organisasi masyarakatnya dibubarkan serta para tokohnya diadili. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pemimpin Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad Majen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu juga dilakukan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya. Masyarakat yang tergabung dalam Front Pancasila berdemonstrasi di depan gedung MPR dan mengajukan Tri Tuntutan Rakyat, yang berisi pembubaran PKI beserta ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora, dan penurunan harga-harga barang. Suasana semakin memanas ketika pada saat demo tersebut ada salah satu mahasiswa yang tewas. Ketika itu Presiden Soekarno sedang melakukan sidang kabinetnya. Lalu ajudan Soekarno mengatakan kepada dirinya bahwa ada sekumpulan pasukan yang mengarah ke Istana Negara. Lalu Soekarno, Subandrio, dan Cairo Saleh pergi menggunakan helikopter ke Bogor. Pada malam itu juga Jenderal Soeharto mengutus 3 jenderalnya ke Bogor untuk membujuk Soekarno menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi presiden atas nama revolusi. Dokumen ini dinamakan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Dengan Super Semar tersebut, Soeharto dapat mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit tersebut menjadi terkendali. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto terjadi pada tanggal 20 Februari 1967. Dengan berkuasanya Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan di NKRI, sebagai pemegang tampuk pemerintahan di NKRI, maka dimulailah zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramayani Sukma akan menyambung materi dari saudari Mesya, yaitu mengenai fusi partai. Fusi partai adalah penggabungan dari beberapa partai politik yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Penggabungan beberapa partai politik ini gunanya untuk penyederhanaan dari beberapa partai politik yang ada di Orde Lama. Partai ini digabungkan berdasarkan kesamaan azas, ideologi, tujuan, dan kepentingan dalam berjuang untuk menjadi satu. Pengaturan dari partai politik ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik dan sekaligus dukungan yang kuat untuk pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Jadi beberapa partai politik ini digabungkan menjadi yaitu PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, dibentuk dari partai-partai Islam yang terutamanya adalah NU dan Parmusi. Kemudian partai non-Islam seperti Murba, PNI, Katolik, Kristen, dan IPKI dibentuk menjadi PDI, yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah materi politik sentralistik.
Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Orde Baru mengatur pemerintah lokal atau daerah untuk menyeragamkan secara nasional pengaturan pemerintahan. Selanjutnya, penyeragaman dan sentralisasi diberlakukan terhadap infrastruktur politik di tingkat lokal. Untuk mekanisme politik, pembangunan, dan ekonomi seluruhnya dilakukan secara seragam dan nasional, lalu dipusatkan di Jawa, lebih tepatnya di kota Jakarta secara penuh. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.